Kesannya adalah dari 2019 kita udah nyiapinnya, dan alhamdulillah tanggal 6 bulan 6 ini salah satu yang rebutan juga sebenarnya. Jadi udah lama kami siapin, ternyata Allah itu masih sayang sama kita, jadi dikasihnya akadnya aja dulu gitu. Belum sempat, karena persiapan dari 2019 itu udah mencakup sampai resepsi sebenarnya untuk tanggal 6 Juni 2020 ini. Kan biasanya kalau kita mau daerah manapun, ke Jogja kan termasuk destinasi yang mudah ya, kayak penerbangan ada, jalur darat pun ada, kalau udah di Jawa kereta pun ada gitu kan. Ternyata ada sedikit challenge dari yang disebabkan oleh si COVID ini. Jadi saya kemarin itu susah buat terbang, naik pesawat. Semua penerbangan di cancel. Dan saya udah hampir mau naik bis pun ternyata di cancel. Hampir mau nyewa mobil juga, tapi nggak bisa nyebrang di pelabuhan, dan ya macam-macam lah lika-likunya. Tapi alhamdulillah di tanggal 1 Juni itu saya dapat kabar dari teman yang kerja di salah satu maskapai bahwa maskapai itu terbang. Dan saya langsung cek, saya kontak langsung call centernya. Alhamdulillah bisa untuk berangkat ke Jogja dari Palembang, dan akhirnya tanggal 3 Juni saya memberanikan diri untuk berangkat. Nah, memberanikan diri itu ternyata nggak segampang yang saya kira juga. Banyak sekali berkas yang harus saya lengkapin. Ya mungkin juga pasti bisa jadi share ke teman-teman yang lain kalau mau nikah dalam kondisi COVID kayak gini, apalagi lintas daerah kayak kan Palembang, si Santinya di Jogja itu harus ada rapid test. Mungkin daerah tertentu harus ada PCR-nya juga, yang tes yang lebih komplitnya. Belum lagi kepentingannya tuh apa gitu. Saya kemarin ngurus ke lurah juga, karena kan ngurus nikah kan kemarin memang ada tanda tangan lurahnya. Maksudnya NA-nya itu dari lurah Palembang dulu, lurah di tempat saya itu dulu, baru kesini. Jadi mereka tahu banget bahwa saya ini mau nikah tanggal segini gitu loh. Dan mereka alhamdulillah kooperatif dan bantuin saya. Nah, sama dari di kantor juga ada surat cuti alasan penting menikahnya, sehingga alhamdulillah dengan berkas-berkas yang lumayan banyak itu bisa diperiksa. Itu pun di satu penerbangan itu dari Palembangnya itu kalau nggak salah 6-7 kali dicek. Bener-bener filteringnya dari pemerintah kayaknya luar biasa banget, untuk biar yang nggak penting-penting banget tuh nggak berangkat mungkin gitu kan. Dan kayaknya sih kalau kata orang-orang tua itu kalau mau niat baik menikah tuh ada aja kemudahan gitu kan. Ya saya merasakan, bener-bener merasakan. Jadi sepanjang jalan itu waktu dari masuk ke bandaranya tuh doain tuh dari depan. Karena kan pertanyaannya pasti, Bapak sudah tes, rapid test? Sudah, ini buktinya. Keperluannya apa? Menikah Pak, ini buktinya. Oh iya, selamat sampai tujuan, semoga sakinah mawaddah warahmah. Dan itu tuh semua orang bilang kayak gitu, dari depan gerbang bandara itu sampai naik ke maskapainya pun kayak gitu. Jadi secara nggak langsung tuh sepanjang jalan tuh kita didoain orang gitu loh. Ya alhamdulillah sampai detik ini tanggal 6 Juni waktu take ini diambil, akad sudah terlaksana, ijab qabul sudah selesai. Alhamdulillah nggak ada kendala dari saya ataupun yang pihak lainnya. Udah sah. Sah, alhamdulillah sah. Kalau resepsinya nanti mungkin didoain aja semoga wabahnya cepat berlalu, karena banyak sekali teman-teman yang memang mau hadir, tapi akad normal pun sedikit gitu loh. Apalagi akad dalam kondisi yang lagi pandemi, pasti udah kebayang lah betapa sepinya. Itu sih poin yang sebenarnya agak sedih juga, tapi ya balik lagi kita kan sama-sama pengen meluruskan niat untuk menikah. Insya Allah kedepannya kalau memang ada resepsi dan segala macamnya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya profesi yang mengharuskan kami berdua nggak satu kantor, dan itu kan artinya
hampir pasti nggak satu wilayah gitu loh. Jadi seenggaknya tuh jadi suami weekend minimal lah gitu kan, suami istri weekend minimal itu di awal ini pengennya kayak gitu dulu. Jadi iya, kalau orang tua itu sangat support, baik dari istri saya, orang tua istri, dan orang tua saya sendiri itu supportnya luar biasa sih. Benar-benar yang mengupayakan bagaimana agar acara ini bisa terlaksana walaupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan awalnya. Tapi alhamdulillah disinilah kita udah selesai, dan itu nggak jauh sih kalau menurut saya dari doa orang tua juga. Itu terutama yang saya tahu sendiri, ibu saya yang memang udah single parent dari lama, nggak punya tumpuan lain, jadi benar-benar beliau itu muter otak lah gimana caranya. Sampai kemarin makanya sempat di awal saya cerita sempat mau sewa mobil, pakai kendaraan umum, bus gitu kan. Itu kan upayanya beliau ketika memang mungkin udah pada tahu lah seberapa susahnya kita melakukan penerbangan dengan pembatasan-pembatasan dari pemerintah gitu kan. Ya terutama, tapi selain itu moral sih, kayak doa orang tua tuh nggak pernah gagal kan gitu. Kalau kemarin memang udah diskusi panjang dengan kedua belah keluarga, afirmasi kedua keluarga kita ini sama, positive thinking, bahwa insya Allah niat baik kita yang udah kita rencanakan tuh bakal terlaksana dengan berbagai modifikasi memang gitu kan. Ya jadi karena afirmasinya udah positif, ya benar-benar mengupayakan gimana caranya kita memenuhi sunnah Rasul ini dengan sebaik mungkin. Benar-benar diupayakan, kalaupun misalnya memang tidak berhasil itu akan dipikirkan nanti, tapi karena makanya kami selalu dari dua keluarga ini afirmasinya positif, pengennya di tanggal itu. Dan kayaknya kalau misalnya lihat di beberapa dokumentasi, dekorasinya juga ngarahnya ke situ kan, tanggal 6 bulan 6 dan segala macamnya. Jadi benar-benar berdoa sekuat mungkin, berusaha sekuat mungkin biar tetap tanggal itu gitu. Tapi kalaupun memang gagal, kan Allah punya rencana yang lebih baik, kita pasti percaya juga dengan itu. Jadi yang penting usaha dulu, tawakal, habis itu gitu aja.